warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Molina Aprilia dengan NIM 23103122200083. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS Manajemen. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Berikut beberapa soalnya. Soal pertama, bagaimanakah peranan penting tanggung jawab sosial dan etika yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan? Berikan contoh kasusnya. Soal kedua, mengapa perencanaan menjadi aktivitas yang sangat penting, utama, dan pertama yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Berikan contoh perencanaan. Soal terakhir, carilah artikel dari jurnal nasional yang terindeks Sinta tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan topik-topik di dalam perilaku organisasi dari materi 1-7 dan jelaskan garis besarnya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bagaimanakah peranan penting tanggung jawab sosial dan etika yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan? Berikan contoh kasusnya. Jawaban dari saya adalah tanggung jawab sosial dan etika memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan reputasi suatu organisasi atau perusahaan. Ketika suatu perusahaan mengambil tanggung jawab sosial yang besar dan berkomitmen pada prinsip-prinsip etika, hal ini menciptakan kepercayaan dan hubungan yang positif dengan pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan. Contoh kasusnya yang bisa kita lihat ada pada PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon Technology and Innovation adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang produsen kosmetik yang berdiri pada tahun 1985. Paragon sebagai perusahaan nasional kini telah menjadi market leader yang menaungi merek-merek unggulan seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, dan banyak lagi. Kita ambil salah satu contoh kasusnya adalah Wardah, merek kecantikan yang dikenal dengan produk halal dan ramah lingkungan. Wardah telah menetapkan standar tinggi dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan berbagai inisiatif seperti penggunaan bahan-bahan alami, pembuatan produk yang ramah lingkungan, serta program-program pengembangan masyarakat dan pendidikan. Dengan mengambil sikap yang berkelanjutan dan etis, Wardah tidak hanya membangun kepercayaan pelanggan, tetapi juga memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam membangun dan mempertahankan keberhasilan suatu perusahaan kecantikan di Indonesia. Kemudian lanjut ke soal kedua. Mengapa perencanaan menjadi aktivitas yang sangat penting, utama, dan pertama yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Berikan contoh perencanaan. Jawaban dari saya adalah perencanaan menjadi aktivitas yang sangat penting, utama, dan pertama yang dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena itu merupakan fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Dengan melakukan perencanaan yang matang, sebuah organisasi dapat mengidentifikasi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan merumuskan strategi-strategi untuk mencapainya. Hal ini membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, menghindari risiko yang tidak perlu, dan mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.
Sebagai contoh, perusahaan mungkin melakukan perencanaan strategis untuk mengembangkan produk baru. Proses perencanaan ini melibatkan analisis pasar, penelitian tentang kebutuhan pelanggan, identifikasi pesaing, serta penentuan sumber daya yang diperlukan, seperti anggaran, waktu, dan tenaga kerja. Dengan melakukan perencanaan yang komprehensif, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, pemasaran, dan distribusi, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan produk baru tersebut di pasar. Kemudian pertanyaan ketiga atau yang terakhir. Carilah artikel dari jurnal nasional yang terindeks Sinta tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan topik-topik di dalam perilaku organisasi dari materi 1 sampai 7 dan jelaskan garis besarnya. Jurnal yang saya pilih berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Konten Iklan Terhadap Brand Image, serta dampaknya terhadap keputusan pembelian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand ambassador dan konten iklan terhadap brand image dan keputusan pembelian konsumen terhadap e-commerce Shopee. Dilakukan dengan bantuan dari 200 orang responden pengguna aktif aplikasi Shopee di daerah DKI Jakarta yang telah melalui filtering sebelumnya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah SEM dengan alat bantu software SPSS dan AMOS untuk pengujian EFA dan CFA. Adapun hasil dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara brand ambassador dengan keputusan pembelian, yang artinya ialah kehadiran brand ambassador sebagai perwakilan dalam promosi sebuah produk belum berhasil dalam mendorong konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. Konten iklan yang disebarkan oleh produsen dalam strategi pemasaran juga tidak memiliki pengaruh pada keputusan pembelian. Artinya, terpaan iklan belum tentu menentukan keputusan pembelian konsumen. Brand ambassador terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap brand image. Jadi, semakin baik brand ambassador pilihan produsen, maka semakin yakin konsumen pada produk yang dipromosikan. Konten iklan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap brand image. Jika semakin menarik terpahan iklan yang disebarkan, maka semakin mudah untuk konsumen mengingat produk. Brand image terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Citra merek yang baik dan familiar di pandangan konsumen akan memberikan dorongan pada konsumen untuk yakin terhadap produk dan tidak ragu untuk memutuskan pembelian pada produk tersebut. Sekian, itu saja jawaban-jawaban dari pertanyaan UTS Manajemen. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.